Ada satu desa yang tidak memiliki daratan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berjarak sekitar 90 km dari Samarinda, semua aktivitas warganya dilakukan di atas air. Ya, Desa Muara Enggelam memang berada di tengah Danau Melintang, satu dari 3 danau terluas di Kalimantan. Lalu, bagaimana warga Desa Enggelam bisa bertahan hidup? Saya pun penasaran, bagaimana anak-anak di Desa Enggelam bersekolah. Halo adek, awas basah sepatunya. Wah, hati-hati. Iya, oke. Anak-anak ini tak dikenakan biaya transportasi karena perahu ini merupakan swadaya masyarakat yang memang digunakan untuk antar jemput. Setelah perahu penuh, saatnya menuju ke sekolah. Tapi saat di tengah perjalanan, saya menjumpai fakta mengejutkan. Ada yang pernah minum dari sini? Pernah. Kamu pernah? Ini Timbah dulu, ini ditimba. baru itu. Enak. Hah, enak. Saya benar-benar terkejut saat melihat Adit, bocah kelas 5 SD ini, minum air langsung dari danau. Tapi saya jadi makin penasaran, bagaimana rasanya? Tawar sih, tawar. Tapi lihat sendiri ya warnanya ya, gitu ya. Cuma gitu maksudnya Adit ditimba tuh biar dibersihkan dulu dari kotoran gitu. Ya ampun, tapi kamu selama ini nggak sakit perut, nggak apa? Nggak. Airnya baik. Airnya baik. Oh. Tepat jam 8 pagi, Adit dan kawan-kawan tiba di sekolah. Dari Norsia, guru SDN 11 Muarawis yang telah mengajar selama 10 tahun di sini, saya akhirnya tahu sumber air di sekolah ternyata juga berasal dari air danau. Kalau melihat dari desa yang memang diterapung seperti ini ya, sumber air gimana Bu? Kalau di sekolah gimana Bu biasanya? Sumber airnya? Iya. Ambil airnya dari Sungai? sungai. Oh, gitu. Tapi ini sudah mengalir air, apa itu? Ada air di situ tuh, air bersih. Oh, gitu. Sudah mengalir juga, tapi kan kemarin tuh ada kendala. Jadi kami ambil air sungai. Sebenarnya, badan usaha milik Desa Muara Enggelam menyediakan pos air bersih. Proses mengubah air danau menjadi air bersih dilakukan menggunakan filter air. Warga dikenakan tarif Rp1.500 hingga Rp2.000 untuk 1 jerigen tergantung ukuran. Namun ketersediaan air bersih di BUMDes hanya mampu memenuhi 350 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Desa Enggelam tercatat sebanyak 700 jiwa. Sisanya hanya mengandalkan air isi ulang dari Desa Muara Muntai yang harga per galonnya Rp8.000. Sedangkan 1 jerigen Rp5.000. Nah sekarang kita coba buktikan seberapa jauh sih perbedaannya air sungai sama air yang sudah difilter. Yuk Pak. Ini dia air yang dari sungai ya, warnanya kelihatan coklat pekat. Terus mau dibandingkan dengan air yang sudah ini nih yang dari jerigen. Apa dari selangnya langsung aja ya? Oke. Oh, wah, jauh. Bedanya lumayan banget ini, Pak. Menyelami kehidupan Desa Muara Enggelam, saya tak lagi heran jika seluruh aktivitas warga terpusat di perahu. Ya,
Hanya ada akses air yang menghubungkan desa ini dengan dunia luar. Zaitun alias Atun sudah sejak lahir menjalani sebagian besar hidupnya di atas perahu. Memasak dan beraktivitas di atas perahu kecil tentu tak mudah lantaran perahu cenderung tidak stabil. Ibu pernah nggak sih misalkan sampai hampir perahunya mau terbalik gitu, Bu? Iya pernah. Pernah? Sampai basah. Oh. Di belakang tabrak orang perahunya Bu. Pernah ketabrak? Iya tuh. Lumayan juga nih ternyata ya. Hari semakin sore, saat hendak pulang berjualan, awan mendung tiba-tiba menyelimuti langit. Saya pun sedikit panik, khawatir hujan akan mengguyur perahu kecil yang tak dilengkapi pelindung. Kalau hujan gimana nih, Bu? Kan tampias, Bu. Iya, terus Nggak ada pelindungnya, Bu. nggak ada pelindungnya kan? Iya. Terus gimana, Bu? Ibu nggak nurunin dulu ini? Enggak, biarin aja di sini. Di sudut lain desa terapung, saya bertemu Bu Eka. Ibu 6 anak ini biasa mencari ikan bersama suami dan temannya usai menyiapkan anak-anaknya berangkat ke sekolah. Jadi ini memang khasnya ya ibu-ibu kalau mau ngambil ikan. Ya kan namanya di danau, tengah danau sana kan panas terik ya Bu ya. Jadi ini untuk supaya nggak panas gitu. Eka, warga asli Kutai ini terbiasa membawa sendiri perahu sejak di bangku sekolah. Terlahir di desa tanpa daratan, membuatnya terampil mengemudikan perahu. Bahkan skillnya teruji saat mesin perahu mati di tengah-tengah danau. Ya mati. Aduh. Apa mesin? Waduh. Mesinnya tiba-tiba mati kayak gini. Bisa dinyalakan lagi nggak Bu? Bisa. Kirain apa ya? Ini soalnya udah di tengah gitu, kalau mesinnya mati lumayan PR juga. Kami akhirnya tiba di titik mengangkat jaring ikan di tengah danau melintang. Buah polo kurang jipapan, dimakan mabok, dibuang sayang. Bagi Eka dan Nino, bernyanyi sebelum mengangkat jaring dipercaya mampu menghasilkan banyak tangkapan ikan. Tenggelam etam kembangkan. Dan kebetulan, jaring sepanjang 10 meter yang digunakan Nawi, suami Eka, hari ini mendapatkan banyak ikan kecil. Orang sini menyebutnya ikan haruan. Jadi di sini ya Pak ya, sumber penghasilan masyarakat Muara Gelap memang dari danau ini. Dan cara mengambil ikannya rata-rata seperti ini, pakai jaring. Jaring. Karena ketinggian airnya memang nggak dalam gitu, jadi ya hanya bisa menggunakan jaring ya Pak, bukan dipancing ya. Hasil tangkapan hari ini terbilang banyak. Jika ditotal, sedikitnya bisa mencapai 10 kiloan. Namun sebenarnya tidak sebanyak dulu. Jumlah ikan di Danau Melintang sekarang memang semakin sedikit. Meski melekat sebagai desa terapung, sebenarnya warga Enggelam juga ingin memiliki akses darat agar bisa menjual hasil tangkapan keluar desa tanpa perlu mengeluarkan ongkos bahan bakar yang mahal seperti sekarang. Eka menyimpan ikan-ikan haruan hasil tangkapan sampai menunggu pengepul datang mengambil. Sayang, tangkapan ikan seperti ini hanya laku Rp5.000 per kilogramnya. Itu artinya ia hanya mendapat Rp50.000 saja, itu pun dibagi 3. Untuk penghasilan tambahan, Eka turut mengerjakan pembuatan kerupuk dari ikan belida di rumah tetangganya.
Penghasilan Eka dan suami yang pas-pasan membuat keluarga ini mendapat predikat prasejahtera dan menerima bantuan dari desa. Keluarga ini hanya mengandalkan air danau yang keruh sebagai sumber air minum dan MCK. Sebenarnya Eka juga khawatir karena ia memiliki anak bungsu yang berusia kurang dari 3 tahun, yang tentunya lebih rentan terjangkit penyakit dari air danau. Namun apa daya, kondisi ekonomi Eka tak cukup membeli air bersih. Rumah terapung yang sudah ditempati mereka selama puluhan tahun kini mulai rapuh. Di rumah ini, Eka hidup dengan ibunya yang sudah sepuh, suami, dan ke-6 anaknya. Hari ini, anak-anaknya yang sudah besar membantu Nawi memperbaiki rumah yang hanya berpondasi bambu dan dinding kayu. Rumahnya sejak diberi bantuan sampai sekarang ada perubahan lagi, Pak? Ada perubahan, ya lumayan lah. Tapi apa sih Pak yang paling ditakutkan gitu kan, karena mengingat rumahnya ini terapung ya? Ya kendalanya tuh ya sering kalau yang apa agaknya itu berat apa yang diumpat itu kan syarat. Karat. Itu cukup kuat untuk menahan Pak? Ya paling lama setahun lebih ya. Sebenarnya ada keinginan untuk mungkin pindah nggak sih Pak? Atau mungkin ketakutan, kekhawatiran karena mengingat ini direndam air gitu? Belum, Bu. Kata yang pindah itu belum lagi. Ingin melihat desa ini maju lah. Tidak ada penghubung jalan darat karena di musim kemarau kadang-kadang kami kesulitan. Akses danau itu kadang-kadang hampir kering tuh. Nah, sehingga alur jalan itu agak sulit kami kalau mau mengangkut barang. Di luar dugaan, Desa Muara Enggelam ternyata satu-satunya desa di Kecamatan Muarawis yang masih mengandalkan tenaga surya sebagai sumber listrik. PLTS ini mengisi daya menggunakan aki dan mengaliri 60 bangunan di desa. Hebatnya, warga desa hanya dikenakan biaya Rp3.000 per malam. Namun, tetap saja desa di atas air ini masih jauh dari perhatian pemerintah. Banyak yang perlu dibenahi agar mereka juga bisa berkembang dan sejahtera. Ya, kami berharap kepada pemerintah, kabupaten maupun pemerintah pusat, karena kami ini kan termasuk desa yang terisolir lah istilahnya, dalam artian tidak ada penghubung jalan darat. Karena di musim kemarau kadang-kadang kami kesulitan tuh. Kesulitan dalam artian akses danau itu kadang-kadang hampir kering tuh. Nah, sehingga alur jalan itu agak sulit kami kalau mau mengangkut barang, memasukkan barang dari luar, bahkan menjual hasil tangkap kami di sini. Sehingga kalau memang artinya ada jalannya dari pemerintah pusat maupun kabupaten, artinya kami mengharap ada jalan darat solusinya kan. Mereka yang bertahan di Muara Enggelam semata-mata karena mencintai desanya. Warga Enggelam masih berharap kemajuan menghampiri desa mereka yang terisolir dan minim akses sanitasi.